Halo, welcome kembali di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aljabar abstrak. Nah, di aljabar abstrak ini mengenai operasi biner. Nah, di operasi biner kita akan lihat beberapa definisi ya tentang operasi biner ini dan nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like videonya dan di-subscribe ya. Oke, thank you. Nah, langsung aja kita akan lihat di operasi biner, definisi ya. Definisi yang pertama itu adalah apa sih sebenarnya operasi biner itu? Nah, operasi biner bintang pada himpunan S merupakan fungsi pemetaan S kali S ke S untuk setiap A dan B itu elemen dari S kali S ya. Jadi yang kita operasikan adalah, ini adalah operasi biner itu adalah fungsi pemetaan dari S kali S ke S. Nanti S kali S ini adalah domain dan kodomainnya atau hasilnya adalah S ya. Oke. Kemudian yang kedua kita akan lihat definisi yang kedua, apa itu operasi tertutup. Oke, misalkan bintang operasi biner pada S dan H subset dari S. Subset H tertutup pada operasi bintang jika untuk setiap A, B elemen si H, maka A bintang B elemen si H. Artinya, kalau setiap elemen dari satu himpunan itu dioperasikan, hasilnya juga adalah elemen dari himpunan tersebut. Oke, nah kita akan lihat contohnya ya. Nah, misalkan H itu adalah himpunan N kuadrat di mana N elemen dari Z positif. Oke, periksa apakah H tertutup pada operasi perkalian dan penjumlahan. Oke, kita akan lihat ya. Oke, nah kita untuk memeriksanya berarti kita ambil sembarang elemen ya dari si H, misalkan adalah H1, H2 elemen dari H. Artinya kalau H1, H2 elemen dari si H, berarti boleh kita tuliskan bahwa H1 misalnya adalah N1 kuadrat. Ya, harus bentuk kuadrat. Dan H2 itu sama dengan N2 kuadrat. Oke. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini bahwa pertama yang kita periksa dulu di operasi perkalian ya. Di operasi perkalian dari setiap elemennya ya. Tadi sembarang pokoknya di elemen si H. Berarti H1 dikali H2 boleh saya tuliskan ini menjadi N1 kuadrat dikali dengan N2 kuadrat. Nah, ini boleh saya tuliskan menjadi N1 dikali dengan N2 baru dikuadratkan. Nah, ternyata ini bentuk masih merupakan bentuk umum dari si H, bentuk N1 kali N2 elemen si H. Oke, dengan di sini, dengan tambahan N1, N2 itu adalah elemen dari si Z. Kalau N1 dan N2 elemen dari si Z, berarti artinya N1 kali N2 pasti adalah bilangan bulat positif ya. Adalah Z positif. Oke, N1, N2 elemen dari bilangan bulat positif, maka hasil kalinya juga ini adalah elemen bilangan bulat positif. Nah, kalau dikuadratkan, oke, pasti itu adalah elemen dari si H. Artinya, sembarang bilangan H1, H2 elemen si H dioperasikan pasti juga elemen dari si H. Maka boleh kita buatkan di sini, berarti pada operasi perkalian, H itu adalah tertutup. Oke, kemudian yang kedua, kita akan periksa pada operasi penjumlahan. Nah, pada operasi penjumlahan, berarti H1 ditambah dengan H2, tadi dengan H1, H2 itu elemen dari si H, berarti ini boleh kita tuliskan N1 kuadrat ditambah dengan N2 kuadrat. Nah, ini bisa kita buktikan dengan counter example karena ada tidak semua memenuhi ya. Harusnya yang disebut tertutup itu harus setiap, berarti semua. Oke, misalnya kita ambil
N1 itu sama dengan 1, N2 itu sama dengan 2. 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat itu hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini boleh nggak kita bentuk dalam N kuadrat dengan elemen N itu elemen Z? Nggak bisa ya, kecuali di bilangan real, mungkin bisa aja gitu. Jadi perhatikan kita lagi ngomong himpunannya didefinisikan di mana. Artinya di sini 5 ini bukan elemen, kini kita nggak bisa bentuk kuadrat dari bilangan bulat ya. Ini bukan elemen dari si H. Kalau bukan elemennya berarti dari sini H itu tidak tertutup pada operasi penjumlahan, tapi dia tertutup pada operasi perkalian, gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya itu definisi yang ketiga ya. Itu tentang himpunan operasi biner yang komutatif. Nah, gimana yang komutatif? Berarti operasi biner bintang pada himpunan S komutatif jika A bintang B sama dengan B bintang A. Jadi A dioperasikan B sama dengan B dioperasikan dengan A untuk setiap A dan B di elemen CS. Oke, untuk definisi yang berikutnya, kita akan lihat, definisi yang keempat, operasi biner yang bersifat asosiatif itu adalah jika A bintang B, A dioperasikan B ya, bintang C itu sama dengan A bintang B bintang C untuk setiap A, B, C elemen dari CS. Oke, nah berarti yang asosiatif demikian ya, dengan setiap anggota B, C itu adalah elemen CS. Oke, yang berikutnya itu tentang teorema asosiatif fungsi komposisi. Oke, teorem misalkan S itu adalah himpunan, ya, dan F, G, dan H itu fungsi pemetaan S ke S. Maka boleh kita tuliskan F komposisi G komposisi H sama dengan F komposisi G komposisi H. Oke, nah ini akan kita buatkan pembuktiannya ya. Oke, bukti. Nah, kita akan buktikan di sini bahwa F komposisi G komposisi H G dari X ya, itu sama dengan F komposisi G komposisi H X. Oke, nah ini bisa kita buktikan dari kiri ke kanan atau buktikan kiri dan kanan gitu ya. Nah, F komposisi kita buktikan dari kiri ke kanan. F komposisi G komposisi H dari X ini sama dengan F, kalau ingat definisi F komposisi G berarti F adalah FGX ya, berarti boleh kita tuliskan ini sama dengan kita operasikan dulu yang di sini ya, F G H X nih ya. Nah, bagaimana untuk membentuk ini? Kita nanti akan ubah bentuknya ke sini. Ya, berarti boleh saya tuliskan F ini dulu yang saya operasikan ya. Berarti saya bisa tuliskan F GHX ini berarti F komposisi yang ini ya. Nah, ini dulu saya operasikan. F komposisi G H X. Nah, artinya ini bisa saya tuliskan GHX ini saya bisa tuliskan menjadi F komposisi G. Nah, yang ini dikomposisikan berarti si HX ini ya, komposisi HX. Ini, sorry. Oke, nah ternyata terbukti ya. Berarti bersifat asosiatif di sini ya, fungsi komposisi. Fungsi itu komposisi fungsi itu adalah bersifat asosiatif, berarti terbukti ya. Oke, selanjutnya contoh ya.
Periksa apakah operasi bintang yang didefinisikan oleh A bintang B sama dengan A tambah B dikurang 10 untuk setiap AB itu adalah elemen Z. Apakah bersifat tertutup, asosiatif, atau bersifat komutatif? Nah, kita akan periksa dulu. Oke. Yang pertama, kita akan periksa tentang sifat ketertutupan ya. Ketertutupan. Oke, di sini A dan B adalah bilangan bulat ya. Jadi kalau saya buatkan didefinisikan di sini ya. Jika A, oke, untuk setiap A, B, elemen dari si Z, maka kalau saya buatkan A bintang B itu kan A tambah B. Jadi setiap bilangan bulat pasti hasilnya adalah dijumlahkan, pasti hasilnya adalah bilangan bulat juga kan. Bilangan bulat tambah bilangan bulat pasti adalah bilangan bulat. Kalau setiap bilangan bulat dikurangi dengan 10, maka akan tetap menghasilkan bilangan bulat. Jadi boleh saya tuliskan untuk setiap AB elemen Z, maka boleh saya tuliskan di sini pasti A ditambah B, oke, atau A operasi B sama dengan A ditambah B dikurang 10, pasti ini adalah elemen Z. Berarti dia bersifat tertutup. Oke, dipenuhi sifat ketertutupan. Kemudian yang kedua, kita akan perhatikan sifat asosiatif. Tadi asosiatif adalah tadi untuk setiap ya. Perhatikan kita buatkan di sini ambil sembarang. Biar di atas aja. Ambil sembarang A, B, C, elemen dari si Z ya. Nah, berarti di sini A bintang B bintang C, kita akan perlihatkan nanti ini adalah untuk asosiatif ya. A bintang B bintang C. Atau kita perhatikan dulu, sorry di sini berarti saya tuliskan asosiatif. Nah, dari sini A bintang B bintang C. Saya bisa tuliskan A bintang B bintang C. Ini berarti sama dengan, perhatikan, kalau A bintang B berarti A tambah B kurang 10. Saya kerjakan dulu yang di dalam kurungnya ya. A ditambah B dikurang 10. Berarti kalau di bintang C, berarti saya bisa tuliskan di sini adalah bintang C. Oke. Nah, dari A bintang B bintang C, kita akan tunjukkan bahwa dia memenuhi A bintang B dalam kurung B bintang C ya. Nah, kita untuk memudahkan kita menyusun dari B bintang C dulu ya. Kita bisa buat coretan begini atau boleh juga tentukan ruas kiri, ruas kanan nanti diperhatikan sama. Tapi kita akan lihat, kita akan susun dari kiri akan kita bentuk ke kanan. Kita buat dulu coretan B bintang C itu apa? Berarti ini A bintang B sama yang A tambah B kurang 10. Berarti kalau B bintang C berarti B ditambah C dikurang 10. Oke, nah kembali ke sini berarti A ditambah B dikurang 10 bintang C. Artinya A bintang B tadi sini. Berarti saya gantikan aja ini misalnya adalah A gitu ya. Berarti ini ditambah ini dikurang 10. Berarti ya A ditambah B dikurang 10 gitu ya. Kemudian ditambah dengan C, kemudian dikurangi dengan 10. Oke, dari sini kita akan susun hasilnya ini, kita akan susun ke bentuk yang di sini. Gimana bentuknya supaya nanti B tambah C dikurang 10? Nah, di sifat penjumlahan dan pengurangan ya, maka bersifat komutatif ya. Jadi boleh kita bisa tuliskan ini kita bisa kelompokkan ya. Nah, kita bisa kelompokkan di sini supaya B tambah C dikurang 10 ya. A ditambah, ini kita susun dulu, berarti B ditambah C ini kemudian dikurang 10. Kemudian kita kurangkan dengan 10. Ya. Nah, ternyata ini B bintang C, B tambah C kurang 10 ya. Ini adalah si B bintang C. Nah, berarti ini adalah B bintang C ya, B bintang C. Nah, berarti dari sini, nah
A tambah B bintang C dikurang 10. Ini boleh kita tuliskan berarti A ditambah A. Perhatikan A bintang B sama ya A tambah B dikurang 10. Berarti ini boleh kita tuliskan berarti A ditambah, nah ini apa artinya? B bintang C. Ya, B bintang C. Oke, B tambah C dikurang 10, ini adalah B bintang C ya. Oke, berarti ini sama dengan A tambah B bintang C. Berarti kalau kita bisa buatkan, ini berarti dikurang dengan 10, masih ada di sini ya, dikurang 10. Tadi B bintang C kan? Oke, masih ada dikurang 10-nya di sini. Berarti dari sini A tambah B bintang C dikurang 10, kita bisa tuliskan ini adalah A bintang B bintang C. Oke, berarti dipenuhi sifat asosiatif ya. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat untuk sifat komutatif. Sifat komutatif berarti A bintang B sama dengan B bintang A. Oke, A bintang B berarti kita bisa tuliskan A bintang B tadi adalah A ditambah B dikurang 10. Oke, berarti A tambah B. Nah, di bilangan Z ya, bilangan bulat berlaku sifat komutatif, tapi di operasi penjumlahan atau pengurangan. Tapi di operasi ini yang didefinisikan ini yang perlu kita periksa ya. Oke, karena ini adalah bilangan bulat, berarti boleh kita tuliskan ini B ditambah A dikurang dengan 10. B ditambah A kurang 10, berarti kita bisa tuliskan inilah B bintang A. Oke, artinya di sini dipenuhi sifat komutatif. Oke, nah dari sini bisa kita lihat bahwa dia adalah, operasi ini adalah bersifat tertutup, asosiatif, dan komutatif. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Thank you.